Politik Muda Komunitas Pemuda Jujur. Nah, saat ini saya sudah kedatangan dengan dua narasumber tentunya. Di dekat saya ada Ibu Sri Endang dan Kak panggil Kak ya, dan Pak Herman tentunya. Nah, dua orang ini adalah di mana pertama kali munculnya komunitas pemuda jujur ya Ibu, ya. Pak. Nah, saya mau dengar nih bagaimana awal muncul dari komunitas pemuda jujur ini dan seperti apa sebenarnya komunitas pemuda jujur itu? Mungkin dari Jadi sejak tahun 2011 sebenarnya ada setiap hari anti korupsi bulan Desember itu tanggal 9 kita buat semacam event kegiatan di camp Demokrasi Koper di Malino. Dari situ kemudian teman-teman di beberapa daerah yang berkumpul di situ mencetuskan ada semacam wadah media komunikasi di antara kaum muda ini untuk kemudian bagaimana nilai-nilai integritas, nilai-nilai kejujuran itu tertanam di sejak dini di kaum pemuda. Nah, sehingga beberapa tahun kemudian itu khususnya terakhir kita lakukan Jambore Pemuda Dinas Pendidikan Provinsi waktu itu di tempat yang sama, kebetulan yang OPD Kepala OPD Ibu Sri Endang yang hadir di tengah-tengah kita hari ini. Dari situ kemudian kita cetuskan komunitas ini, komunitas pemuda jujur. Salah satu yang kita inginkan itu tadi bahwa nilai-nilai kejujuran, integritas itu harus tertanam sejak dini di kaum pemuda. Dan inilah yang aktif mengkampanyekan di tengah-tengah masyarakat. Ya, kemudian berbicara tentang pemuda, bagaimana pandangan Ibu tentang pemuda sehingga terbentuk komunitas pemuda jujur ini sebenarnya? Yang pertama itu tentu waktu itu saya adalah kadispora yang memang juga harus melayani pemuda, memfasilitasi pemuda, dan tentu membangun jalan ya. Kalau orang bilang roadmap gitu, kalau ini roadmapnya langsung gitu kan, gimana nih caranya? Sementara kalau saya melihat juga kita kan diperhadapkan dengan bonus demografi yang peluang juga tantangan. Kemudian juga yang lain kalau saya lihat memang kasus begitu banyak kasus yang terjadi lebih banyak dilakukan oleh pemuda. Bahkan saya menganggap pemuda itu menjadi trouble ya, menjadi problem maker ya. Jadi saya melihat memang banyak ya pemuda-pemuda itu yang kemudian harus diberikan input atau diberikan masukan agar mereka betul-betul bisa menjadi orang bilang agent of change ya. Kemudian juga ada yang menganggap dirinya sebagai kontrol sosial. Kemudian juga berharap pemuda ini betul-betul bisa betul-betul berdaya ya kalau kita lihat. Nah, momen yang paling waktu itu adalah kita ada Bakti Pemuda dan Jambore Pemuda. Kebetulan ada memang penganggarannya. Ditawarkanlah saya oleh kawan-kawan Kak, ini dekat lagi nih hari anti korupsi gitu. Dan awalnya itu kita mau bicara soal anti korupsi karena mengundang teman-teman dari KPK, kemudian ada juga staf ya. Saya pikir kalau anti korupsi itu kan sudah banyak yang ketahui, tapi nyaris karena usaha yang dilakukan, terutama usaha pencegahan itu, saya menganggap tidak signifikan. Terus terjadi korupsi, dan korupsi itu dilakukan oleh orang-orang yang punya kewenangan besar, kemudian mengelola memang banyak anggaran
apalagi anggaran pemerintah atau anggaran dari masyarakat ya. Itulah kemudian yang mendorong saya untuk bagaimana kita mendorong agar pemuda itu ada gerakan pemuda jujur gitu. Gimana kita, karena kalau bicara gerakan tentu dia akan bergerak bukan di tempat tetapi kesana kemari. Jadi mimpi saya adalah mungkin sedikit kita rekrut ini dari pemuda, kan kita memang mengundang organisasi pemuda ya, sedikit barangkali, tapi mudah-mudahan mereka bisa menularkan kepada yang lain seperti itu. Dan alhamdulillah hari ini sudah ada yang namanya komunitas pemuda jujur, itu satu hal yang luar biasa. Dan saya juga harus menginformasikan, saat ini saya sebagai dosen Politeknik Pembangunan Pertanian Perbankan disingkat Perbankan, itu ada kebijakan menyangkut pemuda. Jadi kita berharap pemuda mau menjadi job shaker atau menjadi job creator atau kreator, kemudian istilahnya kita jadi petani milenial. Dan ini dalam 5 tahun kita berharap bisa merekrut 2,5 juta petani. Jadi kalau yang kemarin-kemarin itu petani itu rata-rata orang tua, ini kita dorong. Ya, itulah masalahnya. Masalahnya sekarang kalau kita lihat petani yang ada saat ini sudah usianya sudah di atas 50 tahun. Artinya kan kalau tidak dilakukan upaya perekrutan atau regenerasi, maka satu ketika pertanian kita akan mundur ya. Dan seperti yang disampaikan menterinya itu, maju, modern dan mandiri gitu. Jadi dia berharap. Nah sekarang itu petani-petani yang direkrut, terutama pemuda ya, kita bicara pemuda ini, pemuda yang direkrut bukan hanya sekedar dilatih supaya dia menjadi pemuda yang kreatif, yang inovatif, tetapi dia diberikan nilai-nilai. Jadi kami sebagai dosen bertanggung jawab memberikan mereka nilai-nilai dalam kehidupan mereka, tentu kejujuran, integritas. Jadi memang karena ada kuliahnya, memang mata kuliah yang mengajarkan itu, dan kita berharap semua yang ada di Pembangunan itu ke depan bisa menjadi wirausaha. Karena yang meneruskan siapa lagi kalau bukan pemuda ya? Itu kalau bukan sekarang kapan lagi? Kalau bukan kita siapa lagi? Aduh, marah orang Maros. Nah, Ibu lalu bagaimana pandangan Ibu tentang pemuda selalu dikatakan pembuat onar, selalu ini apalagi banyak kasus-kasus penangkapan yang narkoba itu kebanyakan adalah pemuda. Nah, kemudian bagaimana juga pandangan Ibu tentang pemuda itu dikenal sebagai orang yang suka hura-hura, orang yang selalu jalan kosong seperti itu. Itu kan stereotip ya. Kalau saya stereotip anggapan ya, karena saya juga punya pemuda di rumah. Awalnya saya juga sempat menduga-duga, tetapi ketika saya berdiskusi dan menemukan dia menjadi pemuda yang betul-betul mempersiapkan diri dengan baik, saya kaget juga tuh. Dia mengikuti misalnya satu kegiatan, apa istilahnya kalau yang ini yang kita katakan tuh yang sekarang yang berkembang itu Toyota, dia mendapatkan peringkat pertama di 12 provinsi. Nah menurutku saat ini semua barangkali kita yang sudah kolonial, sudah tua, bukan lagi milenial, jangan menduga terlalu jauh, dan menduga itu harus dilakukan riset kecil-kecil. Kalau itu ada kasuistik. Iya, kasuistik. Tapi kalau saya lihat gini, anggapan soal pemuda itu sebagai troublemaker, kemudian problem maker, karena memang banyak. Tapi saya coba meriset beberapa pemuda, perempuan dan laki-laki ya. Kalau kita bicara pemuda, perempuan dan laki-laki, ternyata mereka itu korban. Kalau untuk kasus narkoba lebih banyak korban. Kenapa? Karena mereka dibujuk, dirayu,
dijebak, bahkan dipaksa untuk menggunakan. Setelah menggunakan, mereka gunakan itu narkoba, akhirnya mereka tiap hari mau, ya, mau, bahkan orang mengatakan itu ketagihan. Setelah dia ketagihan, maka masuklah upaya untuk membuat dia menjadi pengedar. Dia naik kelas dari penyalahguna, dia naik kelas menjadi pengedar, dan tidak tertutup kemungkinan dari pengedar dia di bandar kecil-kecilan. Jadi kita tidak bisa salahkan sepenuhnya pemuda. Kalau saya harus melihat secara bijak apa sih sebenarnya penyebabnya gitu. Apa penyebabnya? Nah, kalau kita melihat kasus-kasus lain, sekarang ini kan yang sedang dibicarakan oleh banyak orang tentang kekerasan seksual, itu sebenarnya juga pengaruh dari high teknologi yang mereka bisa akses kapan saja, di mana saja. Gitu. Jadi memang di era 4.0 atau 4.0 atau 5.0, sebenarnya kitalah orang tua yang bisa memberikan informasi bahwa semua fitur yang ada itu jangan juga tidak diketahui, tetapi cukup diketahui, tapi jangan sampai hanyut, ya, jangan sampai tenggelam di situ, karena masih banyak lagi yang harus kita lakukan. Dan pemuda tentu hari ini punya peluang yang besar, karena dia lah yang diharapkan sebagai estafet dari kita ini. Saya juga sempat juga itu ngomong sama, masih hidup orangnya ya, Pak Sam, biasa kita panggil Ustaz Demokrasi. Saya bilang saya ini sudah lama menjadi birokrat, dan saya berharap ke depan, taruhlah kami ini kotor-kotor lah sekarang, ke depan anak-anak kita ketika kita selalu tanamkan nilai-nilai kejujuran, bagaimana bisa berintegritas, mudah-mudahan mereka lebih baik, dan perlahan-lahan apa yang kita takutkan itu semakin berkurang gitu, karena tidak mungkin hilang ya, apalagi kalau kita bicara korupsi, dia membudaya gitu. Dia membudaya, korupsi itu membudaya. Nah, yang saya harapkan bagaimana kita budayakan jujur ini gitu. Kita mulai start dari jujur. Kan mereka ini nggak sering, yang pemuda sekarang ini mahasiswa ini kan akan jadi pejabat kan? Betul, kan tidak selamanya pejabat sekali itu terus ada waktunya ada pensiun gitu. Jadi nah, kalau ditanamkan saja dari ini ya, persiapkan ya. Alhamdulillah, ya insya Allah. Harapannya seperti itu, karena kalau saya memperhatikan misalnya kita sekarang ini menghadapi COVID yang orang bilang katanya unpredictable, ya, kita tidak tahu kapan berakhir, dan semua anggaran dialokasikan ke sana. Nah, ada juga sih informasi yang beredar bahwa anggaran yang besar itu ternyata bisa juga disalahgunakan gitu. Nah, ini nih yang kita butuh, anak muda ke depan bisa membuat anggaran by need, baik kebutuhan, bukan baik keinginan gitu. Iya. Apalagi kalau sudah jadi pejabat, dia menentu kebijakan bisa menjadikan program kegiatan pemerintah ini bisa lebih baik lagi dari sebelum-sebelumnya. Memang kalau dia dibangun integritasnya, dia sadar, dia peduli, dia merasa bahwa saya harus membantu itu orang dan sebagainya. Memang kan ini masalahnya emosionalnya. Minimal nilai-nilai yang tertanam sekarang ini dia bisa ingat-ingat ketika dia dulu di jabatannya nanti. Iya. Saya lihat kayaknya barangkali begini deh, Man. Perlu memang kita bangun kejujuran itu berbasis sosial ya, sosial dalam kehidupan sehari-hari. Karena bagi saya itu kejujuran saya memang dari kecil. Misalnya contoh ya, bapak saya seorang tentara yang dari kecil itu selalu, dan itu kan sebenarnya kebiasaan. Kalau kita dengar setiap hari kita dibiasakan jujur nak, jangan berbohong. Bahkan dia bilang, saya tidak suka saya punya anak jadi penakut, apalagi kalau dia benar. Jangan pernah takut kalau kamu benar gitu. Itu selalu menjadi nasihat dia, jangan bapak saya. Dan kemudian saya mencoba belajar jujur itu bagaimana ya terhadap diri sendiri gitu.
Yang pertama saya lakukan adalah saya mengintrospeksi kekurangan saya gitu. Oh, saya kekurangan ini, kekurangan ini. Oh, saya cari di mana ya gitu. Dan ternyata kan Allah menciptakan kita ini kan komplementer. Mungkin kekurangan saya bisa dapat dari kita, saya bisa dapat dari Herman, dari Saling memberi dan saya mengatakan kita komplementer gitu, komplementer. Dan memang saya diberikan semacam wejangannya, nasihat sama orang tua, biasakan dirimu memberi, jangan membiasakan diri menerima. Nah, karena salah satu penyebab orang melakukan korupsi, orang melakukan narkoba, orang melakukan hal-hal itu karena kita gampang sekali menerima gitu. Kita apa saja yang masuk diterima, apa yang masuk diterima. Bahkan ada istilah ISIS ikut sini sana sini. ISIS mereka ISIS. Ya, jadi banyak memang bahasa-bahasa anak muda sekarang yang bagus semua juga digunakan ya. Kalau saya pendekatan jujur itu tidak harus selalu bahasa-bahasa yang yang sudah ada dalam kamus atau apa. Ya bisa aja bahasa-bahasa proper, slang gitu kan, supaya mereka lebih cepat paham. Nah betul, pemuda itu bisa mengikuti arus tapi jangan sampai terbawa arus ya. Betul sekali. Nah mungkin Ibu ada tips-tips atau trik-trik yang bisa dibagikan kepada pemuda agar jujur itu bisa tertanam dalam dirinya dan bagaimana dia agar terhindar dari menjadi problem maker tentunya juga. Ya. Kalau saya sih sebenarnya kembali lagi bahwa hubungan anak dan orang tua itu tidak bisa dipisahkan. Jadi dia memang mulai lahir, itu kan belum lahir aja masih dalam perut. Orang tua kan selalu mendoakan anak-anaknya. Dan tentu berbicara jujur, tidak ada satu orang pun yang suka berbohong ya, atau tidak suka sama kejujuran. Pasti orang suka jujur. Karena kalau kita ditanya sama orang tua kita, tadi itu kok tidak sekolah ya? Jujur kok nah? Nah itu selalu. Itu selalu yang selalu. Jadi kalau saya memang jujur ini harus terus didengungkan ya, diberikan contoh-contoh kepada anak. Anak juga seperti itu, ketika sudah diberikan selalu diingatkan, tentu selalu juga mengingat setiap kali berbuat sesuatu, oh saya harus jujur. Karena jujur kan itu sikap, menurutku sikap, dan itu adalah pendidikan karakter. Saya melihat di sekolah itu kejujuran menjadi penilaian tersendiri dan bahkan utama. Jadi kalau saya memang dimanapun seorang anak sampai dia pemuda, kalau kemudian selalu muncul kata-kata jujur kina ya, dan ki berbohong gitu. Boleh sih, kamu boleh melawan ketika kamu benar, karena yang namanya kita tidak boleh takut kalau kita benar gitu. Itu kan membuat semangat juga tersendiri ya, tersendiri. Jadi jujur juga kemudian harus mendapat penghargaan gitu. Jangan kemudian si anak sudah jujurnya nih bagaimana, tapi orang tuanya cek aja. Saya kira banyak kejujuran itu bisa dilakukan. Misalnya juga kalau kita memegang HP, tentu kita harus jujur sama diri kita sendiri bahwa sebenarnya HP ini untuk apa ya, manfaatnya untuk apa ya buat saya. Jadi memang ada baiknya ketika setiap orang itu melakukan sesuatu ada tanya jawab ya terhadap dirinya sendiri. Jadi memang kalau saya itu penting sekali, dan memang juga ketika kita mengakui kekurangan kita, sebenarnya itu sesuatu yang bersifat jujur. Artinya sesuatu sikap kita memang jujur terhadap diri sendiri. Jadi memang pertama itu mesti jujur sama diri sendiri dulu, bahwa saya ada karena siapa. Saya mencontohkan ya, orang kan bertanya biasa, kenapa saya harus ada di dunia gitu. Nah, ketika kita dapat informasi dari orang-orang tua bahwa ini kan karena
waktu kamu lahir itu kan sudah ada komitmen dengan Sang Pencipta, ya. Dia bilang, maukah kau mengenalku, maka diberikanlah, ditiupkanlah roh ke dalam jasmani dan lahirlah kita sebagai manusia. Nah itu juga kan butuh kejujuran, jujur kona. Jadi memang sejak kita dalam perut, orang tua kita sudah mendoakan. Tidak ada doanya orang tua jelek, kan? Nah salah satu yang dia harap anaknya betul-betul jujur dalam kehidupannya, karena jujur itu dia dalam kehidupan. Atau kita hidup karena kita jujur. Itu bisa jadi begitu tuh. Kita sukses karena kita jujur, misalnya seperti itu. Pelajari saja semua orang yang sukses dan kemudian jauh dari jauh dari sanksi hukum atau sanksi sosial karena dia tahu Ibu, seberapa penting sebenarnya peran orang tua dalam ini membentuk karakter anak dan tentunya bagaimana menjadi pemuda yang jujur nantinya. Kalau saya sih sebenarnya orang tua ini boleh saya katakan dialah yang pertama dikenal oleh anak, ya kan? Pertama dikenal oleh anak dan tentu sebagai orang tua lah yang memberikan warna. Anak yang baru lahir itu seperti kertas putih yang belum ada tulisan apapun di situ. Yang menulis, yang memberikan warna itu adalah orang tua yang diberikan kepada anaknya, terutama ibu ya. Belum ada kayaknya bahasa bapak. Bahasa pertama bagi anak adalah ibu. Itu bahasa bapak kan nggak ada tuh, bahasa ibu selalu ada bahasa ibu. Jadi kalau saya memaknai hari ini sebagai hari ibu, boleh saya katakan, tapi kita juga harus ingat kalau tidak ada bapak, kita juga tidak bisa sampai besar seperti ini. Artinya tidak bisa disebut ibu kalau tidak ada bapak. Karena ibu bapak kan. Jadi memang kalau saya orang tua, ibu dan bapak itu memang harus komplementer karena anak nanti akan belajar dari ibu dan bapak, sehingga barangkali pada kesempatan ini selamat hari ibu, dan tidak ada manusia yang kita lihat dalam ruangan ini ada kalau tidak ada ibu dan bapak. Ya. Nah Ibu, untuk terakhir, apa pesan-pesan Ibu untuk para pemuda ke depannya, bagaimana agar pesan-pesan kepada pemuda di luar? Ya, bagi saya selalu mengatakan gini, la haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya kita, hanya ada daya Allah. Dan setiap orang pasti ada daya. Dan jangan pernah menganggap bahwa saya cak direkenna, tidak ada apa-apanya. Semua orang punya potensi. Dan ketika kita mampu menggali potensi yang ada dalam diri kita, dan kemudian kita merasa potensi yang ada sama saya ini masih perlu diisi, masih perlu ditambah, kita mau belajar. Karena ini sekarang teknologi yang kita miliki, di situ ada semuanya. Literatur yang kita cari, tinggal kita tulis dan Google langsung menjawab. Jadi kalau saya jangan berhenti belajar, karena kekuatan untuk menangkap peluang dan menepis yang namanya tantangan, merubah kelemahan menjadi kekuatan dari kita sendiri. Gali potensi kita dan temukan, kemudian lihat bagaimana potensi ini bisa saya kembangkan. Karena tidak ada orang yang tidak berdaya ya, karena ada sang kuasa di dalam dirinya. Dan yakin saja kalau kita ada kemauan pasti ada jalan. Kalau kita berusaha pasti ada hasil. Saya kira yang penting kita mampu kenali diri kita lah. Itu yang paling penting dulu. Ya mungkin itu perbincangan kita sedikit dengan Kak Sri dan Pak Herman yang berbobot tentunya, dan banyak yang bisa kita dapatkan dari pesan-pesan dari dua narasumber kita. Terima kasih Ibu, Pak, karena sudah meluangkan waktunya untuk berbincang dengan tren politik muda komunitas pemuda jujur. Sampai bertemu di episode selanjutnya. Jangan lupa untuk subscribe channel
Pemuda Jujur, komunitas Pemuda Jujur, dan follow akun Instagram Tren Politik Muda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi